Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan saya berikan judul bahwa Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, bukan sebagai nabi. Walaupun Yesus juga bisa berperan sebagai nabi, tetapi saat kedatangannya ke dunia yang kita rayakan di bulan Desember ini adalah hari Natal, itu adalah dia datang sebagai anak Allah. Dia datang sebagai Allah sendiri yang akan berbicara kepada umat manusia. Untuk itu mari kita belajar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai kepada ayat 46. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara-saudari semua membaca ayat yang genap. Matius 21 ayat 33. Baik. Judulnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Puji Tuhan. Ini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ketika ia mengajar orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dia mengatakan adalah sebuah kebun anggur. Jadi kebun anggur ini adalah sebuah kerajaan Allah yang dipercayakan kepada siapa? Kepada orang Yahudi, orang Israel. Ya. Jadi mulai daripada masa Musa, mulai dari sana dia sudah ada yang namanya Nabi Musa.
Nabi Musa itulah yang pertama menjadi nabi orang Yahudi. Sebelumnya belum ada nabi. Kalau Abraham itu adalah bapak orang yang beriman, sedangkan Musa itu adalah nabi orang Yahudi. Kenapa dikatakan dia adalah nabi orang Yahudi? Karena dia dari keturunan Yehuda. Dia keturunan Yehuda. Jadi kepada mereka lah dipercayakan kebun anggur itu, yaitu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah dipercayakan kepada mereka, kepada bangsa Yahudi ini. Nah, sejak saat itu berdatanganlah beberapa nabi-nabi. Nabi-nabi yang diutus itu mereka pada akhirnya mereka dibunuh, disiksa karena mereka tidak menerima. Sama seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, ya, bahwa ada namanya yang penggarap-penggarap itu adalah orang Yahudinya. Orang-orang Yahudi ini mereka diberikan kebun anggur dan mereka menggarap kebun anggur yang diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka supaya mereka mengerjakannya dan hasilnya akan diambil, ya, hasilnya akan diambil oleh Tuhan ini. Maka dia mengutus yang namanya hamba-hambanya untuk bisa ini. Coba kita baca tadi, dikatakan di sebelumnya di pasal sebelumnya, ketika hampir tiba musim petik, ya, ya, panen, ya, kalau ada tanaman itu kan setelah ditanam dia bertumbuh kemudian menghasilkan buah, kemudian setelah itu dipetik, ya kan? Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Nah, jadi penggarap-penggarap itu adalah orang yang mengerjakan kebun itu, dan pada perjanjian awalnya bahwa mereka akan membagi hasilnya. Nah, begitu jugalah ini dikatakan sebagai perumpamaan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi adalah penggarap-penggarapnya. Dan di tengah-tengah orang Yahudi itu dikirim yang namanya nabi-nabi. Nabi. Ya, nabi-nabi untuk mengambil hasilnya. Namun tidak ada hasilnya, malah mereka membunuh nabi-nabi itu. Ya, membunuh nabi-nabi itu beberapa kali. Dari Musa sampai kepada Nabi Maleakhi. Nabi Maleakhi adalah nabi yang terakhir. Nabi penutup. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Ya, dikatakan di sini, tetapi penggarap itu menangkap hamba-hambanya, yaitu menangkap nabi-nabi itu, membunuh yang lain, melemparinya pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh lagi hamba-hamba lainnya. Jadi sudah beberapa kali Tuhan itu menyuruh nabi-nabi. Dan itu tidak mempan. Tidak ada hasil, ya, yang didapatkan dari kebun itu. Jadi kebun anggur itu adalah orang-orang Yahudi. Israel itulah sebenarnya kebun anggur Tuhan. Jadi dia mau petik hasil tidak dapat, tidak ada. Jadi semenjak Nabi Musa sampai kepada Nabi Maleakhi tidak ada hasil yang diberikan untuk Tuhan. Karena apa yang terjadi, mereka malah membunuh nabi-nabi itu. Mereka keras tengkuk. Mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh para nabi. Sehingga pada akhirnya dikatakan Tuhan itu menyuruh anaknya sendiri, yaitu ahli waris daripada kerajaan itu. Namun apa yang terjadi? Mereka juga membunuh anaknya. Nah, itulah yang terjadi. Itulah Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Bapa sendiri sebagai anaknya, supaya orang-orang bisa menghasilkan buah. Namun itu pun tetap juga ahli warisnya, yaitu anaknya sendiri, dibunuh oleh mereka. Dan itulah yang terjadi. Dari kalau kita lihat kisahnya,
daripada Tuhan Yesus. Ya, bulan Desember ini adalah bulan Natal. Itulah kelahiran Tuhan. 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus telah lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan apa kehendak Allah kepada dunia. Namun dunia tidak menerimanya. Bahkan mereka membunuh Dia. Dan itu terjadi. Inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi Yesus itu bukan nabi. Yesus itu adalah anak daripada Tuhan sendiri. Anak Allah yang hidup. Dia utus untuk menyampaikan apa kehendak Bapa di sorga. Apa yang diinginkan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan bagaimana itu kerajaan Allah. Dia menyampaikan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Makanya katakan bahwa Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Karena kasihnya kepada manusia. Dia mengutus anaknya sendiri. Bagian dari dirinya sendiri diutus ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi bagi orang yang percaya, tidak akan binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Yesus sendiri yang menyampaikan ini, ya, bahwa Dia adalah ahli waris daripada Allah sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai perumpamaan ini, bahwa sebenarnya Dia sedang menggambarkan bahwa orang Yahudi ini tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah. Makanya dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus itu mengatakan buahnya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buah-buah kehidupan. Buah-buah kehidupan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu berbeda. Ya, sama seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa mereka selalu yang mereka lihat lahirianya, bukan rohanianya. Ya, yang penting pergi ke sinagog, pergi ke bait Allah, bayar perpuluhan, bayar ini dan itu. Bukan hatinya. Bukan hatinya yang berserah kepada Tuhan. Bukan kehidupan yang memiliki buah-buah kehidupan yang baik, buah-buah yang baik. Maka itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menyadarkan orang Yahudi, orang Israel pada saat itu, supaya mereka mengerti bahwa yang datang ini adalah anak Allah. Dikatakan tadi di sini, kata Yesus kepada mereka, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Artinya diambil dari kerajaan Israel itu. Kemana jadinya sebenarnya kerajaan Israel itu? Kepada orang Yunani. Pindah itu. Makanya dalam perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ke situ lebih banyak dia. Ya, diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Mereka lah yang dimaksudkan, bahwa mereka itu adalah penggarap-penggarap tadi. Mereka orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Sehingga mereka berusaha untuk menangkap Dia. Dan itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ya. Namun setelah itu, kerajaan Allah itu pindah kepada orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Makanya orang-orang di dunia ini lebih cepat mendengarkan firman Tuhan daripada orang-orang Yahudi. Baru belakangan ini orang-orang Yahudi datang kepada Yesus. Jadi mereka yang terakhir. Ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya sedang memberitahukan bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Maleakhi.
Dan dia datang bukan sebagai nabi. Dia datang sebagai anak Allah. Disitulah satu pernyataan daripada Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang menyatakan dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Itulah pernyataan Tuhan. Dan kalau ada orang yang bertanya kapan Tuhan Yesus bilang dia anak Allah, inilah dia. Dalam firman ini, dalam perumpamaan ini dia menyampaikan bahwa dia adalah anak Allah, ahli waris daripada kerajaan Allah. Dia adalah anak Allah. Dan itu terbukti dari apa perjalanan yang terjadi. Bahkan memang dia benar-benar dibuang di luar. Dia disalibkan itu bukan di Yerusalem, di luar. Di luar. Bisa disalibkan. Jadi itulah sebenarnya yang mau disampaikan Tuhan dalam perumpamaan ini, bahwa sebenarnya yang diinginkan Tuhan itu adalah buah yang baik, buah yang benar, sehingga dia mengirimkan nabi-nabinya. Tapi nabi-nabinya pun tetap tidak dengar, bahkan dibunuh mereka. Jadi itu artinya ketika nabi-nabi saja pun tidak bisa berhasil, Tuhan sendiri berikhtiar supaya bagaimana? Mungkin aku sendiri yang datang, anakku, bagian dari diriku sendiri datang untuk menyampaikan kebenaran. Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia mengatakan dia mau menyampaikan itu, tetapi orang-orang tidak berterima. Sama seperti apa yang mereka perlakukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Padahal sudah banyak nabi-nabi itu diberikan. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, dan sampai yang terakhir itu Maleakhi. Dan terjadi kekosongan nabi itu sekitar 400 tahun setelah itu. Barulah Yesus datang. Nah, itulah tadi tanda, itulah yang bisa kita gali daripada perumpamaan ini, bahwa setelah nabi-nabi, maka anaknya sendiri. Jadi artinya sebenarnya tidak ada lagi nabi setelah itu, karena sudah yang maksimal yang sudah diberikan Tuhan. Tidak mungkin lagi ada lagi yang lain. Sudah Tuhan sendiri yang langsung datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam firman itu, pada mula adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Artinya yang menyampaikan firman secara langsung kepada manusia, supaya manusia itu bertobat dan mengikut jalan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu kedatangannya ke dunia ini, ketika ia mengajar, dikatakan di sini tadi orang-orang imam-imam besar, orang-orang Farisi yang mendengar itu tidak berterima. Tidak berterima, bahkan berusaha menangkap dia. Ya. Berusaha mereka membunuh dia, dan memang akhirnya dia dibunuh. Sama seperti diperlakukan kepada nabi-nabi. Jadi tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada lagi yang disuruh yang lain kepada manusia. Karena Tuhan sendiri sudah datang. Jadi jangan harapkan lagi ada lagi nabi yang lain, tidak. Karena sudah yang paling tertinggi itu, anaknya sendiri, dia berikan kepada manusia untuk memberitahukan jalan kehidupan yang benar, jalan keselamatan yang benar. Bagaimana bisa menuju kepada Bapa di sorga, harus melalui dia. Namun banyak orang yang tidak berterima. Hingga sampai saat ini. Jadi bukan baru sekarang banyak orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan itu. Udah dari dulu. Mereka itu ke sinagog. Mereka itu ke bait Allah juga. Mereka sama seperti orang sekarang ini. Pergi ke gereja namun tidak bertobat. Mereka sepertinya beribadah. Padahal tidak. Kan Tuhan tahu. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus.
Walaupun secara agamawi mereka itu melakukan apa? Ketentuan-ketentuan agama, pergi ke gereja lah, pergi ke bait Allah lah, dengan inilah semua persembahan dibawalah, dengan ini semuanya dilengkapi semua. Namun Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak menginginkan itu semua. Tuhan hanya menginginkan hati kita. Hati setiap kita itu ya benar-benar membuahkan hasil yang baik. Buah yang baik. Jangan apa yang ditampilkan kita berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Kita secara lahiriah kita seperti bertuhan. Namun kita tidak dalam hati kita sebenarnya kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Kita hanya seperti apa saja orang munafik, bajunya baju agama, tapi hatinya hati iblis. Jadi Tuhan tahu itu. Makanya dengan tegas Tuhan mengatakan di sini bahwa kalau tidak demikian, kalau tidak lagi bertobat, tidak mau berubah lagi, maka kerajaan ini, apa itu? Kerajaan warisan ini tidak akan diberikan kepada kita juga. Kalau kita tidak benar-benar di dalam Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kerajaan Allah akan diambil. Artinya, kita sebagai orang Kristen ini, kalau memang kita tidak menerima Tuhan dengan benar, dan melakukan firman Tuhan itu dengan benar, maka apa yang dijanjikan itu tidak menjadi bagian kita. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, ya, pada hari-hari terakhir, ya, di pasal 7 itu, Matius pasal 7 dikatakan, banyak orang berseru-seru kepadaku. Ya, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini. Tapi Tuhan akan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya walaupun kita khotbah, kita menyembuhkan orang sakit, kita mengabarkan Injil, semua kita lakukan itu, namun kalau kita tetap jahat juga, Tuhan akan berkata dengan terus terang kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Coba kita baca dari ayat 22 ini, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku. Ya, pada hari terakhir, artinya pada hari penghakiman itu. Pada hari penghakiman itu ada. Ya, hari penghakiman itu nanti hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dikatakan Tuhan Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan menginginkan buah. Dari ayat-ayat pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah kehidupan kita itu Tuhan mengenal kita. Ya, bukan dari ngomongan kita, bukan karena kita menyembuhkan orang, karena gini, kita menyembuhkan orang itu sebenarnya bukan karena kuasa kita, bukan. Tapi karena nama Yesus. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Kalau kita bilang nama Yesus itu, dia itu berkuasa, itu kekuatannya besar. Jadi dalam nama Yesus, enyahlah iblis. Walaupun kita bukan orang Kristen, bisa menyatakan itu, dan itu bisa terjadi karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Bukan hanya orang Kristen bisa bilang itu loh. Semua orang di dunia ini yang mengatakan dalam nama Yesus enyahlah iblis. Kenapa? Karena nama Yesus itu mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang supranatural, melebihi daripada kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Jadi hanya bilang nama Yesus. Terbukti kan ketika Yesus masih mengajar murid-muridnya,
Ada yang menyampaikan kepada ada orang yang mengusir setan demi namamu juga. Kan padahal mereka belum menjadi pengikut Yesus. Artinya kalau sekarang ini orang yang belum menjadi Kristen pun bisa mengusir setan dengan nama Yesus. Karena yang mengusir setan itu namanya itu, nama Yesusnya itu yang berkuasa itu. Jadi tidak harus orang Kristen. Bukan harus orang Kristen, orang lain juga yang memakai nama itu. Karena nama itulah yang berkuasa, bukan orang yang menyampaikannya, bukan. Tapi nama Yesus itu kalau diyakini, itu sangat besar kuasanya. Makanya orang bisa disembuhkan juga dengan pakai nama Yesus di mana-mana itu. Ya, makanya banyak yang disembuhkan pada masa Yesus mengajar itu, bukan karena dia sudah jadi agama Kristen. Ya, anak-anak orang perwira itu semua bukan orang agama Kristen, itu belum ada agama Kristen pada saya itu. Orang yang belum jadi agama Kristen bisa disembuhkan. Orang siapa saja bisa disembuhkan karena nama Yesus itu nama Allah, itu nama yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi beserta segala jenis. Bukan hanya Tuhannya orang Kristen. Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan dikatakan tidak ada suatu pun yang telah ada tanpa Dia yang menjadikannya. Artinya Yesus itu adalah pencipta segalanya. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa. Jadi bisa dipakai oleh siapa saja. Artinya contohnya dia mau menyembuhkan orang, dibilangnya dalam nama Yesus. Yang dipercaya orang-orang Kristen, bisa sembuh orang. Bukan harus orang Kristen, bukan harus. Bagaimana lah orang yang bukan murid Yesus itu mengusir setan demi nama Tuhan juga? Di dalam Alkitab ditulis itu. Waktu diadukan oleh muridnya, itu orang itu juga mengusir setan demi namamu dan memang bisa mengusir setan. Kenapa? Karena bukan orangnya yang berkuasa, tapi Yesusnya yang berkuasa. Nama Yesusnya itu besar. Ya seandainya kita bukan orang Kristen pun, kalau kita pakai nama Yesus itu nama yang sangat besar, yang sangat berkuasa. Namanya itu nama kerajaan Allah. Itu nama itu artinya seluruh kekuatan dari kerajaan Allah itu ya menyerang itu iblis itu. Kalau kita dalam nama Yesus, artinya bukan hanya orang, tapi itu satu kerajaan itu. Yang kalau kita bilang dalam nama Yesus, itu ada kerajaan Allah menyerang itu iblis, menyembuhkan penyakit itu. Jadi kekuatan kerajaan, satu kerajaan itu yang menyembuhkan itu. Jadi itu kuat karena nama Yesus itulah yang menjadi ahli waris. Kan dikatakan ahli waris dari kerajaan Allah. Itulah nama Yesus. Maka itu bisa dipakai oleh siapapun. Hanya jangan karena kita bisa mengusir setan, kita suka-suka kita hidup kita. Kita buat kejahatan juga. Makanya pada akhirnya Yesus mengatakan, kalau demikian, maka dia pada hari terakhir dia akan berkata dengan terus terang, aku tidak mengenal engkau. Ya. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, yaitu Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah inilah bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Itulah buktinya. Di dalam Alkitab ini, orang banyak yang berseru kepada dia, kepada Yesus. Kata Yesus sendiri yang bilang, Tuhan, Tuhan. Artinya Allah, Tuhan. Ya kan? Maksudnya terimalah aku di dalam kerajaan surga. Jadi Allah Yesus itu berkuasa untuk menerima dan untuk menolak. Menerima orang yang berhak
untuk masuk kerajaan Allah dan juga menolak untuk mengenyahkan, untuk mengusir orang dari hadapannya supaya tidak masuk dalam kerajaan Allah dan kepada sorga, ke dalam sorga. Jadi sorga itu milik Yesus, bukan milik siapa-siapa. Ya, oleh sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang empunya langit dan bumi beserta segala isinya. Bahkan Dia adalah pemilik sorga yang berhak untuk menerima orang menjadi pemilik kerajaan Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, menolak orang yang jahat untuk tidak bisa masuk dalam sorga. Ya, jadi dialah yang menentukan. Jadi apapun agama orang di dalam dunia ini, Tuhan Yesus yang menentukan boleh masuk atau tidak. Biar juga orang Kristen, dia bisa tidak masuk surga, bisa. Kalau dia tetap berbuat jahat, bisa tidak masuk surga. Tapi kalau dia melakukan kehendak Bapa di surga, menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka dia berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga dan memiliki rumah di sorga. Amin. Nah, demikian Tuhan Yesus memberkati.